Mungkin banyak dari kalian yang mendengar istilah light worker, Imam Mahdi, Budak Angon, Satrio Piningit, Avatar Kalki, dan Buddha Maitreya. Seiring dengan semakin maraknya kebangkitan spiritual dan pergeseran kesadaran manusia, istilah-istilah tersebut jadi sering kita dengar. Istilah-istilah tersebut memang berbeda karena datang dari kepercayaan dan budaya-budaya yang berbeda. Namun tahukah kamu jika light worker Imam Mahdi, Budak Angon, Satrio Piningit, Avatar Kalki, dan Buddha Maitreya memiliki benang merah yang sama? Sebelum aku lanjut video ini, aku mau ucapin terima kasih dulu untuk beberapa supporter dari Facebook yang sudah menjadi pendukung di bulan ini. Terima kasih buat Karno, Toya Tayet, Made Oka, dan Mardani Maming. Buat kalian yang ingin dukung channel ini dari Facebook, langsung saja klik tombol jadi pendukung di bawah video. Atau kalian juga bisa dukung langsung melalui rekening berikut ini. Terima kasih. Light worker adalah istilah yang ngetren belakangan ini dan nampaknya datang dari spiritualis di barat. Light worker ini lebih tepat dikatakan seperti semacam gelar. Banyak orang-orang di bumi ini bisa menjadi light worker. Bahkan seiring dengan peningkatan kesadaran spiritualnya, jumlah manusia yang bisa menjadi light worker akan semakin banyak. Light worker sendiri secara bahasa diartikan sebagai pekerja cahaya, yakni orang-orang yang sudah terhubung dengan cahaya di dalam dirinya. Cahaya ini tidak sembarangan cahaya, karena cahaya itu adalah percikan cahaya Tuhan yang ada di dalam diri masing-masing manusia. Jika kalian belajar tasawuf, mistisisme Kristen, kejawen, atau spiritualitas Hindu dan Buddha, tentu kalian akan menemukan istilah-istilah seperti Nur Muhammad, Roh Kudus, Diri Sejati, Yitma, Atman, atau Bodhicitta. Baik Nur Muhammad, Roh Kudus, Diri Sejati, Yitma, dan Atman memiliki makna yang sama, yakni sama-sama percikan cahaya Tuhan di dalam diri manusia. Percikan cahaya Tuhan ini mewujud di dalam roh manusia yang menjadikan kita makhluk yang bisa merasa, berpikir, dan berakal. Bodhicitta sendiri dalam Buddha tidak didefinisikan secara rinci sebagai percikan cahaya Tuhan, tapi lebih sering disebut sebagai kesadaran manusia. Kesadaran ini yang membuat manusia bisa berpikir jernih dan mengambil keputusan-keputusan yang bijaksana dalam kehidupannya sehari-hari. Semakin sering manusia berada dalam kondisi kesadaran murni, semakin sering manusia mendengar pesan-pesan kesadaran yang datang dari lubuk hati atau hati nurani masing-masing. Maka, semakin sering ia mendengar percikan cahaya Tuhan berbicara kepadanya. Seorang light worker sangat memegang prinsip tersebut. Dalam menjalankan kehidupannya sehari-hari, dia selalu berusaha untuk bisa selaras dengan apapun tuntunan yang diberikan oleh percikan cahaya Tuhan di dalam diri. Dan tidak hanya itu, seorang light worker juga memiliki kelebihan lain yang tidak dimiliki oleh spiritualis pada umumnya. Seorang light worker tidak hanya terhubung dengan percikan cahaya Tuhan di dalam diri, tapi light worker memiliki panggilan jiwa untuk ikut menyembuhkan bumi. Siklus kehidupan di bumi tidak selamanya mulus dan positif. Akan datang masanya, bumi diliputi dengan banyak kejahatan, keburukan, dan kesengsaraan. Bumi menjadi sakit karena tingkah pola manusia sendiri yang selalu berbuat kerusakan demi memenuhi nafsu dan egonya. Kesakitan bumi berakibat juga kepada kehidupan manusia dan makhluk-makhluk lain di bumi. Kehidupan menjadi tak lagi harmonis, banyak angkara murka terjadi di mana-mana, banyak manusia lupa dengan tata krama, banyak manusia berbuat radikal dan di luar nalar demi mempertahankan ego dan keyakinannya, banyak perang terjadi di mana-mana, banyak kepalsuan terjadi, banyak manusia senang menjatuhkan orang lain supaya derajat dirinya sendiri terangkat. Bumi yang sakit membuat manusia yang masih memegang teguh pada kebaikan akan merasakan kesengsaraan dalam hidup, sedangkan orang yang jahat dan palsu justru mendapatkan keamanan dan kesejahteraan hidup. Seorang light worker secara alami merasakan sakit yang meliputi bumi ini. Mereka adalah orang-orang yang kuat dalam rasa, cenderung stabil dalam emosi, namun memiliki empati yang cukup besar. Dalam diri seorang light worker terdapat panggilan untuk ikut menyembuhkan bumi tanpa pamrih. Mereka menyembuhkan bumi dengan cara yang bermacam-macam. Ada yang turut aktif dalam mengembalikan ajaran kebaikan kepada orang di sekitarnya. Ada yang aktif menginspirasi orang lain untuk meningkatkan kesadaran spiritualnya. Ada juga yang terjun langsung ke bumi pertiwi untuk menyembuhkan tatanan yang sudah rusak, entah dengan menghijaukan bumi kembali atau menjadi aktivis yang banyak membantu memperbaiki ekosistem bumi yang sudah rusak.
Sehingga bumi menjadi cukup untuk semuanya. Seorang aktivis lingkungan belum tentu ia seorang light worker. Demikian pula dengan spiritualis. Aktivis lingkungan bekerja untuk mengembalikan tatanan lingkungan yang baik bagi bumi dan seluruh makhluknya. Tapi, jika selama ia bekerja bukan karena panggilan dari dalam jiwanya, maka ia bukanlah seorang light worker. Seorang spiritualis memang akan terhubung dengan cahaya Tuhan di dalam dirinya. Namun tidak semua spiritualis memiliki panggilan jiwa untuk terjun aktif mengembalikan dan memperbaiki tatanan bumi ke arah yang lebih baik. Tidak semua spiritualis memiliki panggilan jiwa dan keberanian untuk terjun ke masyarakat, berperan aktif mengembalikan ajaran kebaikan, meningkatkan kesadaran manusia, dan menata ulang tatanan di bumi. Para light worker juga kerap tidak terlihat, karena secara fisik mereka sama saja seperti manusia-manusia pada umumnya. Dokter yang menangani kamu sakit, pengacara yang melayani kasus hukum kamu, pemimpin yang memimpin negeri atau daerah kamu, bahkan teman kamu sendiri, bisa jadi dia adalah seorang light worker yang bekerja dalam diam. Light worker ini di awal memang sering tidak menyadari jika dirinya memiliki tugas mulia di bumi, yakni menyembuhkan bumi dan bersama-sama membimbing manusia menuju kesadaran spiritual yang lebih tinggi dan kembali mengamalkan kebaikan. Para light worker bisa jadi malah datang dari seorang pemuda yang masa lalunya kelam. Banyak di antara light worker yang memiliki masa lalu yang sangat kelam, bahkan tragis. Mereka sejak kecil telah digembleng mentalnya oleh alam dengan cobaan dan ujian yang tidak tanggung-tanggung. Bahkan bisa dibilang tidak manusiawi dan sangat berat. Saking beratnya gemblengan light worker ini, sampai kadang light worker merasakan bahwa kematian dan kehidupan sudah tidak ada bedanya lagi. Mereka merasakan hidup dalam kematian dan mati dalam kehidupan. Karena itu, mereka mampu melepaskan semua kemelekatan pada hal-hal yang bersifat duniawi dan tumbuh menjadi manusia yang stabil dan bijaksana. Seorang light worker bisa jadi saat kecil hanyalah manusia biasa saja. Sampai sekarang pun masih nampak seperti manusia biasa. Mereka tidak gila harta, mereka tidak gila jabatan, dan mereka tidak gila pujian. Namun, mereka memiliki pengaruh yang besar terhadap orang-orang di sekitarnya. Berkumpul dengan seorang light worker akan terasa berbeda dibandingkan dengan berkumpul dengan manusia biasa. Sebab mereka memiliki vibrasi yang cenderung positif, aura mereka itu menyenangkan. Keputusan yang mereka ambil itu rasional dan bijaksana. Sebab mereka berprinsip selalu mendengarkan apa kata hati nurani sebelum bertindak. Panggilan jiwa dalam diri light worker untuk ikut menyembuhkan bumi ini juga terjadi secara alami. Bukan dikejar, bukan karena obsesi. Para light worker malah kerap menyangkal panggilan jiwa ini karena mereka sadar betapa berat tugas yang harus mereka laksanakan. Namun, seberapa acuhnya seorang light worker terhadap panggilan jiwa ini, semesta selalu punya cara untuk menyadarkan para light worker untuk menyadari tugas mulianya dan membawa bumi bertransformasi menuju zaman baru yang lebih baik. Menjadi seorang light worker tidak berarti derajat mereka itu lebih tinggi dibandingkan manusia-manusia lainnya. Seorang light worker memang mengemban tugas mulia dan sangat berat bagi sekitarnya. Semakin besar pengaruh seorang light worker, maka semakin berat juga tugas yang dia emban. Namun tidak berarti mereka itu istimewa, sedangkan manusia yang lain tidak. Andaikan manusia pada mengetahui bagaimana beratnya tugas dan gemblengan hidup seorang light worker, pasti banyak orang tidak akan mau mengambil tugas tersebut. Seorang light worker adalah manusia yang berani tampil berbeda di tengah-tengah arus kebanyakan. Ketika kejahatan, manipulasi, kebohongan, dan kepalsuan menyelimuti bumi, light worker berdiri tegak di tengah sebagai sesuatu yang berbeda. Ketika orang lain ikut terbawa arus ke dalam kejahatan dan kerusakan, light worker berdiri tegak mengajak sekitarnya untuk kembali kepada jalan kebenaran dan kebaikan. Tentu saja, ajakan seorang light worker akan banyak mendapatkan tantangan karena dianggap berbeda. Apa yang disampaikan oleh light worker kerap dianggap sebagai sesuatu yang sesat dan hanya sebatas halusinasi belaka. Banyak orang melecehkan seorang light worker karena dianggap merusak arus dan membahayakan tatanan yang sedang berjalan. Padahal justru tatanan yang sekarang itulah yang merusak bumi. Light worker kerap dijatuhkan, dilecehkan, dihina, disakiti, bahkan yang ekstrim bisa saja menjadi sasaran pelenyapan atau pembunuhan karena dianggap berbahaya. Kesadaran dan pencerahan yang ia bawa bisa jadi akan merugikan oknum-oknum yang selama ini mendulang banyak keuntungan di atas kerusakan dan kebohongan yang ia ciptakan di bumi. Begitu sulitnya tugas yang diemban oleh seorang light worker, karena itu alam menggemblengnya sejak kecil dengan kejadian-kejadian yang sangat menyakitkan, sehingga mental seorang light worker tumbuh kuat dan mampu menginspirasi orang lain.
Semakin berat tugas yang diemban oleh seorang light worker, maka semakin banyak orang yang berusaha menjatuhkannya. Karena itu, semakin berat dan semakin tidak masuk akal pula cara semesta menggembleng mental seorang light worker. Namun pada akhirnya, light worker lah yang menjadi penolong manusia dan makhluk lain di bumi ini untuk bertransformasi menuju zaman baru yang lebih baik. Zaman baru ini adalah zaman di mana kejahatan dan kerusakan tak lagi mendominasi bumi. Di zaman yang baru nanti, kebaikanlah yang mendominasi bumi. Seorang light worker, disadari atau tidak, mereka bekerja selaras dengan alam. Mereka paham bahwa alam memiliki siklus yang terus berganti-ganti untuk menyeimbangkan diri. Mereka paham ketika bumi sudah didominasi oleh kejahatan dan kerusakan, maka dengan sendirinya alam juga bergerak untuk menyeimbangkan diri. Perasaan mereka terhadap alam dan manusia itu sangat kuat. Karena itu mereka aktif mengajak manusia untuk kembali kepada kebaikan. Jumlah light worker ini tidak hanya satu orang saja, mereka ada banyak. Seorang spiritualis pun pada tahapan tertentu di hidupnya dapat menjadi seorang light worker juga. Tentunya jika ia mampu mencapai kesadaran yang lebih tinggi dan mau menerima tugas untuk ikut bersama menyembuhkan bumi. Dalam Islam sendiri juga ada istilah Imam Mahdi. Mayoritas penganut Islam menganggap Imam Mahdi adalah sosok, tapi beberapa ulama menganggap Imam Mahdi adalah gelar. Imam Mahdi adalah manusia yang muncul di akhir zaman yang kembali aktif mengajarkan manusia untuk kembali ke jalan kebaikan dan kebenaran. Pengaruh seorang Imam Mahdi ini sangat besar. Ia mampu mempengaruhi orang-orang di sekitarnya sehingga memiliki banyak pengikut. Masyarakat akhirnya mempercayai dia untuk memimpin mereka melawan kejahatan dan kebohongan yang banyak terjadi di akhir zaman. Peperangan yang terjadi antara Imam Mahdi pun terkait antara perang kebaikan melawan kejahatan. Dalam Islam juga dikenal sosok Dajjal, yang lagi-lagi beberapa ulama meyakini ini adalah gelar, bukan sosok. Dajjal memiliki karakteristik suka memanipulasi, menjadikan kejahatan sebagai sebuah kebaikan, dan suka menjadikan kebohongan sebagai kebenaran di bumi. Imam Mahdi diceritakan akan melawan orang dengan karakteristik Dajjal seperti itu. Di Hindu pun ada istilah avatar Kalki, yakni istilah untuk menyebut orang yang muncul di akhir zaman kegelapan untuk melawan kejahatan dan kebohongan di bumi ini. Ia berusaha mengembalikan ajaran Dharma atau kebaikan kepada masyarakat dan aktif mengajak masyarakat berpegang teguh pada kebaikan. Di Buddha juga dikisahkan akan muncul Buddha Maitreya di akhir zaman yang diliputi penuh kegelapan, yakni kejahatan, kebohongan, manipulasi, dan peperangan. Buddha Maitreya ini digambarkan sebagai sosok bertubuh gemuk dan berwajah tertawa. Di penghujung zaman kegelapan nanti, Buddha Maitreya akan muncul ke permukaan bumi dan mengembalikan kesadaran umat manusia. Ketika kesadaran manusia telah kembali dan semakin meningkat, disitulah ajaran kebaikan akan kembali dipegang oleh manusia. Di kejawen sendiri ada istilah Satrio Piningit yang memiliki karakteristik persis dengan Imam Mahdi. Satrio Piningit adalah sosok manusia yang berdiri tegak melawan arus. Ia berusaha mengembalikan tatanan kebaikan di bumi Nusantara ini, dan ia banyak dipercaya masyarakat untuk menjadi pemimpin manusia menuju zaman keemasan yang penuh dengan kebaikan, harmoni, dan keberlimpahan. Dalam budaya kejawen modern juga muncul istilah pemegang amanah Nusantara. Ini merujuk kepada anak-anak atau orang-orang yang banyak bermunculan di penghujung zaman kegelapan yang menurut kepercayaan banyak spiritualis kejawen, mereka telah dititipi amanah oleh leluhur untuk menjaga Nusantara dari serangan kejahatan dan kegelapan, sekaligus mengembalikan Nusantara untuk kembali kepada masa kejayaannya. Masa kejayaan Nusantara ini ditandai dengan dominannya kebaikan, hidup yang penuh cinta kasih, kehidupan yang harmoni dan seimbang antara manusia, alam, dan makhluk-makhluk lainnya di bumi, serta berperan aktif menyadarkan orang-orang Nusantara untuk kembali kepada ajaran kebaikan yang dulu diajarkan oleh para leluhur, namun hilang saat zaman kegelapan menyelimuti Nusantara. Di zaman yang baru, Nusantara menjadi berkelimpahan, bumi menjadi cukup untuk semuanya, dan Indonesia diramalkan akan menjadi mercusuar dunia. Kemunculan para pemegang amanah ini juga selaras dengan munculnya budak-budak Angon dalam budaya Sunda. Mereka adalah orang-orang yang aktif mengembalikan kesadaran spiritual Nusantara dan berusaha mengembalikan kebaikan dan kebenaran di muka bumi. Dalam beberapa karya sastra Jawa kuno juga dikisahkan akan datangnya kembali Sabdo Palon atau Semar di penghujung era kejatuhan atau masa kegelapan Nusantara. Sabdo Palon atau Semar ini juga merupakan sosok yang digambarkan aktif membantu manusia untuk bisa meningkatkan kesadaran spiritualnya. Sabdo Palon digambarkan memiliki sosok yang bertubuh gemuk dan kerap digambarkan dalam kondisi tersenyum. Ini mirip dengan penggambaran sosok Buddha Maitreya. Sabdo Palon bukanlah manusia.
Dalam budaya Jawa, ia dikategorikan sebagai dangyang, yakni makhluk gaib sekelas dewata yang bertugas untuk ngemong atau merawat tanah Jawa atau Nusantara agar kesadaran manusia itu tetap tinggi. Ketika Nusantara jatuh ke era kegelapan, yakni ditandai dengan jatuhnya kerajaan Majapahit, Sabda Palon digambarkan pergi meninggalkan tanah Jawa. Dan setelah itu, kesadaran orang-orang Jawa menjadi turun, sehingga tanah Jawa pun jatuh ke dalam perbudakan, penjajahan, dan banyak terjadi konflik, dan selalu mudah diadu domba. 500 tahun setelah kejatuhan Majapahit, Sabda Palon dikatakan dalam serat-serat kuno Jawa akan kembali muncul untuk mengajarkan ajaran budi. Sabda Palon akan kembali di penghujung era kegelapan Nusantara untuk mengembalikan kesadaran penduduk Nusantara yang telah lama hilang. Ia bekerja tidak secara kasat mata, karena bekerjanya ada di tataran energi atau spiritual. Ketika kesadaran penduduk Nusantara telah kembali, maka ajaran budi pekerti yang luhur akan kembali diterapkan di Nusantara. Ketika penduduk Nusantara kembali mengamalkan budi pekerti dalam kehidupan sehari-hari, maka kecerdasan manusia juga ikut meningkat. Dan baru dari sinilah, kejayaan Nusantara akan kembali sesuai sumpah Sabda Palon nagih janji yang banyak ditulis dalam serat-serat kuno. Indonesia bisa meraih zaman keemasannya. Jadi, apakah Lightworker, Imam Mahdi, Avatar Kalki, Buddha Maitreya, Satrio Piningit, Sabda Palon, Budak Angon, dan para pemegang amanah Nusantara benar-benar memiliki benang merah yang sama? Jika mereka sudah bermunculan sekarang, apakah sudah tiba masanya akhir zaman itu terjadi? Di mana ini adalah akhir dari zaman kegelapan yang akan segera berubah menjadi zaman keemasan yang lebih baik? Tentunya hanya waktu yang bisa menjawab pertanyaan ini.